sebelum Bu Kris cerita, Bu Kris mau tanya dulu. Di sini apakah ada yang punya papa? Angkat tangan. Oh, semua punya papa ya? Papanya kerja di kantor. Siapa yang punya mama? Angkat tangan mama. Oh, punya mama. Siapa di sini yang papanya sudah meninggal? Oh, nggak ada ya? Siapa? Oh, ada. Oh, nggak apa-apa. Siapa di sini yang mamanya sudah meninggal? Oh, nggak ada. Siapa di sini yang tinggal di panti asuhan? Oh, nggak ada. Oh, siapa di sini yang papanya pergi nggak pulang-pulang sampai sekarang? Ada? Oh, nggak ada. Oh, ada kan di sini yang mamanya pergi nggak pulang-pulang menghilang? Mamanya menghilang? Nggak ada ya? Nggak hilang nih mamanya di sini. Nah, Grace mau cerita bahwa hari ini kita mau belajar. Katakan I love mama, papa. Nah, sekarang dibaca sekali lagi, tapi nadanya ikut Bu Grace ya. Oh. Ya, coba kamu ya. Ciko. Coba kamu. Siapa yang berani coba? Kamu. Ya, oke. Ya. Kenapa mamanya besar, mamanya di sini dulu? Yang papanya Grace? Papa. Nah, I love papa and I love mama. Iya, siapa yang sayang banget sama papanya? Siapa yang sayang banget sama mamanya? Siapa yang papa mamanya datang sekarang sore ini ada di sini? Yang papa mamanya ada di sini sore ini? Wah, ada banyak ya. Nah, ini fotonya papa mamanya Bu Grace. Tapi 14 Februari tahun 2000 pas tanggalnya hari ini, tapi tahun 2014 tahun yang lalu papanya Bu Grace meninggal. Pas tanggal hari ini bawa Tuhan pulang ke surga. Mamanya Bu Grace juga udah di surga dia sejak tahun 1991 kalian semua belum lahir. Mamanya Bu Grace sudah di surga juga. Tapi Bu Grace hari ini mau ingat betapa mamanya Bu Grace itu sayang sekali sama Bu Grace, sayang sekali. Bu Grace bersyukur sekali punya papa mama yang sayang. Ya, wah itu Bu Grace waktu masih SMA loh, yang baju kuning itu Bu Grace itu papa mamanya Bu Grace. Yang paling kanan tuh kakaknya Bu Grace nomor 1 sekarang tinggal di Malang, namanya Tante Ivon. Yang sebelahnya lagi tuh adiknya Bu Grace yang di Surabaya namanya Om Hermon. Sebelahnya lagi kakaknya Bu Grace yang laki-laki namanya Om Billy. Sekarang tinggal di Samarinda. Jadi Bu Grace tuh 4 bersaudara. Perempuan, laki, perempuan, laki. Bu Grace cuma 3. Ya, itu mamanya Bu Grace. Papanya Bu Grace seorang pendeta yang pelayanan di pegunungan Tengger. Jauh sekali di Pulau Jawa. Jauh ya. Nah, Bu Grace itu waktu dalam kandungan mamanya Bu Grace tuh suka nyanyi solo di gereja. Gitu. Makanya Bu Grace kan jadi suka nyanyi. Nah, itu waktu yang fotonya tadi. Nah, makanya waktu Bu Grace hamil, Bu Grace juga suka nyanyi juga. Itu waktu itu hamil anaknya Bu Grace yang nomor 3, adiknya Melody yang sekarang juga sudah di surga. Waktu Bu Grace hamil juga Bu Grace nyanyi. Shalom. Gitu-gitu ya. Nah, semua kalian ini waktu ada di
namanya kalian itu semuanya pasti ingin memberikan yang terbaik sama seperti waktu Bu Grace di perut mamanya Bu Grace. Waktu itu terjadi kelaparan. Sawah-sawah pada tahun 1973 itu nggak ada yang menghasilkan padi di Jawa Timur. Tapi di halaman rumahnya Bu Grace itu, papanya Bu Grace nanam sesuatu ini. Tapi bisa tumbuh. Jadi selama Bu Grace di perut mama itu nggak makan nasi, makannya ini. Apa coba? Coba dibuka dalamnya apa ya? Bisa kok. Apa yang ambil Bos? Oh, yang paling tinggi. Apa itu saya? Ubi jul sana. Ya, kamu apa mana sekian aja? Nggak apa-apa, belajar masalah bisa dilama itu yang makan. Bu Grace waktu di perut mama makan kentang terus, karena waktu itu nggak ada padi, terus makan kentang. Sampai sekarang Bu Grace kalau makan kentang harus semuanya ya ampun. Dimasak yang namanya kentang ongkok. Minyak yang masak Belanda itu minyak itu. Minyak itu ada susunya, ada kecapnya, ada wortelnya. Mantap itu, ada daging sapinya. Keren itu masakannya. Nah, Bu Grace sampai sekarang suka makan kentang. Kalau anak-anak itu ulang tahun, pasti akan masak sesuatu yang istimewa. Kurang 2 minggu sudah ditanya, Grace, 2 minggu lagi kan makan ulang tahun. Kamu mau dimasakan apa sama mama? Kalau dia jawab, aku minta dimasakin kentang apa, baik, mama akan bikin kentang apa bagi aku, Grace. Dibikinkan kentang apa? Saya enggak ya namanya, Grace? Tapi kadang-kadang ada anak-anak yang gak sayang sama mamanya. Pura-pura ini mamanya Bu Grace ya. Aku punya baik gak seperti itu? Gak baik. Kalau sama mamanya gak boleh seperti itu, harus ini. Aku sayang gitu ya. Nah, udah punya rahasia nih. Wah, setiap hari Bu Grace dapat kado dari papa mama. Kadonya tapi bukan yang dibungkus kayak orang-orang dikasih pisang, enggak. Kadonya Bu Grace itu dari papa mama selalu dapat doa. Papa mamanya Bu Grace tuh setiap hari berdoa buat anak-anaknya. Siapa papa mama di sini yang setiap hari berdoa buat anak-anaknya? Benar? Benar? Caranya gini ya, cuci piring mendoakan anak pertama. Jemur baju mendoakan anak kedua, gitu. Kalau setrika, mendoakan anak ketiga. Nenek-nenek juga sama. Setrika mendoakan cucu pertama. Cuci piring doakan cucu kedua. Jadi kalau tiap hari cuci piring 4 kali, cucu kedua dapat doa 4 kali. Ya kan? Bu Grace tiap hari didoakan papa mama supaya besok besarnya jadi sarjana. Karena mama Bu Grace itu selalu bilang gini, sarjana itu orang yang sekolahnya sampai tinggi, nggak cuma sampai SMA, playgroup, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Kalau kuliahnya sampai selesai, iya, kalau kuliahnya sampai selesai dia jadi seorang sarjana. Ini rahasia, ada rahasia apa lagi di sini ya? Siapa yang suka? Nanti. Semuanya coba. Gak ada, tapi dalamnya ada rahasianya ini. Coba dibuka. Ampulan. Oh, apa isinya?
sakit, diantar ke dokter, naik becak. Pak dokternya baik, karena keluarga pendeta nggak boleh bayar kalau periksa. Nggak pernah bayar kalau periksa. Tapi dikasih obat, tunggu di apotek mamanya Bukris, kadang-kadang capek sampai ngantuk-ngantuk di apotek nganterin Bukris ke dokter. Sayang nggak ya mamanya? Sayang. Tapi walaupun sayang, Bukris itu juga bersyukur waktu remaja. Ini ada rahasia lagi sampai buka. Nanti terakhir ya. Kamu aja sayang. Kamu. Ini loh nih. Kamu sayang. Ya. Ini loh. Ya sini sayang. Bukris ada rahasia lagi apa? Mamanya Bukris ngajarin apa ya waktu Bukris remaja ya? Coba dibuka. Berdiri dong sayang. Bukris waktu remaja sama mamanya Bukris dikasih apa ya? Diambil terus dipegang. Nah, apa ini siapa yang tahu? Oh, bawang putih. Bukris diajarin masak. Bukris masih ingat. Terima kasih. Bukris waktu remaja diajarin mamanya Bukris masak. Masak sop. Tapi aneh, kulit kentangnya kemasukan di dalam sopnya. Jadi waktu makan sop loh, ada kulit kentang. Kulitnya kok ikut dimakan ini gimana ini? Wah, salah ya, karena waktu masukkan dalam panci, kulit kentangnya ikut dimasukkan. Loh, gimana nih? Bukris sekarang pandai memasak karena diajari mama masak. Makanya kalau kalian disuruh mama nyapu, disuruh mama bantu beresin uang mainan, nggak boleh. Nggak boleh gitu. Kalau disuruh mama, bantu mama belikan garam di warung. Oke ma, aku sekarang berangkat beli garam. Tolong ruangan sama disapu ya, bantu mama. Oke ma, aku ambil sapunya. Tolong ruangan itu tolong mainannya diberesin. Siap mama. Aku beresin mainannya. Gitu ya. Tapi Bukris tuh waktu kecil itu suka nakal juga lah Bukris. Kalian kenal Bukris sekarang kan udah jadi mama-mama, tapi waktu Bukris kecil dulu suka nakal juga. Nakalnya apa? Ada di dalam sini. Ya. Menangan anaknya Brunei. Buka. Apa ya dalamnya? Dalamnya dibuka apa? Oh, kacamata. Kacamatanya pinjam punya Melodi ya. Silakan duduk ya. Terima kasih. Kacamatanya patah. Bukris suka nakal. Nakalnya kacamata gak ditaruh yang baik, naruhnya sembarangan. Padahal di bawah bantal, waktu dibobokin, patah. Aku gak bisa lihat kalau aku pakai kacamata, Pak. Oh, kacamata patah lagi, buang-buang uang. Setiap kali harus ganti kacamata. Ini gimana ini? Buang-buang uang mami aja ya. Nah, ini Grace ini memang, ya. Lalu belikan kacamata yang baru, nggak hati-hati lagi. Pergi berenang, ketinggalan deh di kolam renang. Hilang kacamata mahal, Roden stok hilang. Kacamata mahal kok hilang lagi nih? Mamanya sampai gemes gitu. Nggak tahu itu barang mahal, aku untuk dibeliin kacamata yang mahal hilang. Suatu saat ditaruh juga kacamatanya sembarangan, nggak ditaruh di meja, taruh di lantai gini, kok hijau? Patah lagi. Kamu ini mana? Kok patah lagi? Wah, karena nggak mau merawat barangnya dengan Nah, gini.
Kalian juga nakal kecilnya. Nakalnya gimana? Nggak mau beresin mainan. Siapa yang nggak mau beresin mainan? Oh, suka bertengkar sama adik. Dikasih tahu mama suruh rukun, nggak mau rukun sama adiknya, sama yo. Terus ada yang males bikin PR. Ayo. Ya, ada yang gini, ada yang nggak mau mandi. Dibilangnya, ayo deh mandi. Sek. Ayo mandi. Sek. Ayo mandi. Sek. Sampai terus nggak mandi. Akhirnya waktu malam, ya udah malam dicium baunya. Kecut. Bau kecut ya. Tapi kalau mandi, segar. Siapa di sini yang kalau main PS nggak mau berhenti? Sampai tangannya sampai ada tulisannya PS. Boleh main PS, tapi nggak boleh terus-terusan main PS terus ya. Nah, tanya, dalamnya berapa apanya nih? Siapa yang mau tebak dalamnya apa kira-kira? Tebak dulu dalamnya apa kira-kira? Apa? Baju bukan. Apa lagi? Hah? Kira-kira apa dalamnya? Sarung. Sarung bukan. Apa ini dalamnya? Siapa yang bisa nebak apa dalamnya? Lemari kecil tadi bukan. Dalamnya apa? Hah? Uang. Sendal bukan. Sepatu bukan. Siapa yang mau tebak? Baju bukan. Apa? Apa isinya? Lemari tadi kan udah buka kacamata. Siapa yang bilang buku? Ya coba sini maju. Apakah benar dalamnya buku? Ya. Buka. Dalamnya betul, dalamnya buku diangkat yang tinggi bukunya saya. Nah, terima kasih. Nah, mamahnya Bu Grace itu baik sekali. Karena kalau orang tua yang lain tuh anaknya dipaksa harus jadi juara. Anaknya dipaksa harus jadi juara, kalau mamanya Bu Grace enggak. Misalnya Bu Grace ini pintar nyanyi, maka pelajaran menyanyi nilainya harus tinggi. Tapi kalau mamanya Bu Grace sama Bu Grace nggak terlalu pintar matematika dapat nilai 6 nggak apa-apa, nggak dimarahin. Karena mamanya Bu Grace itu mengembangkan bakatnya anaknya sesuai dengan bakat yang Tuhan berikan. Nggak harus semua pelajaran dapat nilai 10. Akhirnya Bu Grace sekarang jadi seorang penulis. Karena dulu waktu kecil rajin belajar. Nah, siapa di sini yang mau mulai hari ini mau nurut sama mamanya? Mau sayang sama mamanya? Coba kalau mamanya Bu Grace nggak ngajarin masak, Bu Grace sekarang nggak bisa masak. Siapa di sini yang mau sayang sama papanya? Coba kalau papanya Bu Grace nggak berdoa buat Bu Grace nggak bisa jadi sarjana. Bu Grace bisa jadi sarjana karena ada doa dari papa dan mama. Siapa di sini yang mau taat pada perkataan papa dan mama? Saya. Nah, karena Bu Grace mau taat, sekarang kacamatanya Bu Grace nggak pernah pakai. Kalau Bu Grace ganti kacamata, itu karena bosan aja sama modelnya. Bu Grace sekarang lebih hati-hati orangnya. Taruh kacamata di tempat yang tidak bisa terinjak, tidak jatuh. Juga tidak di meja makan, ketumpahan air enggak. Bu Grace jadi orang yang hati-hati sekarang karena dulu kecilnya sering dikasih tahu supaya hati-hati kalau bawa kacamata. Siapa di sini yang mau jadi anak yang nurut sama papa mama? Kalau ada papa atau mama yang sudah pulang ke surga, tidak papa. Papa di surga yang jadi papa buat kamu. Oke? Kalau ada mamanya yang udah ke surga, enggak apa-apa. Roh Kudus itu jadi mama buat kamu. Karena Roh Kudus itu sifat-sifatnya sama seperti mama. Merawat, menolong, menghibur. Kalau Bapak di surga sifatnya
mencukupi, menjagai. Tapi kalau Tuhan Yesus sifatnya seperti sahabat, seperti kakak. Karena dia adalah saudara sulung kita, Tuhan Yesus itu. Jadi kalau kakak itu gimana? Menjagai adiknya, membimbing, menolong, gitu ya. Oke? Siapa di sini yang papanya udah pulang ke surga? Saya. Yang papanya udah pulang ke surga siapa? Ya. Sekarang bilang sama teman kalian yang papanya pulang ke surga ya. 1, 2, 3. Temanku. Ayo semuanya bilang. Temanku. Jangan bersedih. Karena kita punya Bapa di dalam surga yang mengasihi kita. Gitu ya. Kamu harus hibur temanmu yang papa mamanya sudah di surga. Berarti Bu Grace juga harus dihibur. Soalnya papa mamanya Bu Grace juga udah di surga, dihibur ya. Mbak Dolphy nanti yang hibur Bu Grace kalau Bu Grace setia. Roh Kudus yang hibur. Semua bangkit berdiri yuk. Semua bangkit berdiri. Siapa yang mau ikut Bu Grace mengucapkan ikrar? Saya. Oke. Kita ucapkan ayat hafalan kita. Ikuti gerakan Bu Grace ya. Ulangan. Betul huruf U semuanya tangannya kayak gini. Ulangan. 5. Ayatnya tidak 2 ya. Ayat 16. Huruf angka 6 ya. 16. Ini notnya sini coba. 16 kan 1 sama 6. Hidungnya kan 1 kan? 16. Ulang ya. Ulangan. 5. Ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Oke, lagi ya. Ini udah kelas kecil-kecil dulu berhenti sampai sini. Kalau yang lengkap nanti sampai kepadamu. Tapi kalau yang nggak bisa sampai habis. Nah, coba ya. Ulangan. Ayo semua ikut bilang juga. Ulangan. 5. Ayat 16. Hormatilah. Ayah. Kan pakai kumis kok ayahnya. Ayah. Dan ibumu. Siapa yang minta anak kecil-kecil? Coba. 1, 2, 3. Ulang. Ayahmu dan mamamu. Oke. Nah, sekarang yang kelas 2 SD siapa kelas 2 SD? Kelas 2 dan ke atas, kelas 2 ke atas ya, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Lanjutannya ya. Seperti kayak atas sama dengan. Seperti semua ikut ya 1, 2, 3. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Allahmu. Lagi ya. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Allahmu. Lagi ya dari awalnya. Ulangan 5 ayat 16. Hormat
di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu bisa? Coba mulai supaya 1, 2, 3 supaya di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Dari awal bisa? Situ Acel serius. Tulis ya. Acel serius. Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan Tuhan Allahmu supaya di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Bisa? Hah? Oh, dan baik ayatku supaya lo kayak supaya satu lagi ya. Supaya ya, baik kita begini ya. Baik kerajaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Ini tuh.